Halo Cancer, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan kamu terhadap dia dan juga perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak, gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30%, 70%, atau bahkan tidak sama sekali. Balik lagi dikarenakan energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif, gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. So Cancer, kita mulai reading untuk kalian. Ini aku udah shuffle kartunya supaya lebih menghemat waktu. Jadi di saat kamu nonton video ini, kamu tinggal dapet hasil readingnya gitu ya. Dan aku shoot video ini di siang hari, jadi kalau misalnya kamu mendengar suara-suara keributan seperti kendaraan, atau anak kecil, dan lain-lain, tolong dimaklumi ya. Ini aku shoot videonya di saat orang-orang masih beraktivitas gitu ya. So Cancer, kita mulai ya. King of Pentacles, Judgment, The Emperor, dan yang terakhir kita punya Six of Cups gitu ya. Ini adalah perasaan kamu terhadap dia gitu ya. Perasaan kamu Cancer terhadap dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini. Aku ngeliat sepertinya kamu lagi agak jual mahal atau agak lagi acuh ke dia gitu ya. Lagi agak yang apa lu gak usah ngobrol sama gue. Energi-energi seperti itu yang aku rasain gitu ya, dimana kamu sepertinya sebenarnya mau ngobrol sama dia, cuman karena satu dan lain hal gitu ya, karena ada gengsi, ada ego, masih ada keselnya gitu ya, masih yang cukup tinggi egonya gitu ya, pada akhirnya kamu memilih untuk cuek atau renggang, jual mahal, agak acuh nggak acuh sama dia gitu ya. Dimana sebenarnya kalau kita bicara masalah perasaan, iya masih ada perasaan gitu ya, karena kamu masih mau membiarkan hubungan untuk terus mengalir gitu ya. Cuman dalam membiarkan hubungan terus mengalir, kamu juga sejauh ini masih akan yang agak jutek, agak dingin, agak yang keras ke dia gitu ya. Padahal deep down sebenarnya perasaan sayang dan cintanya masih ada gitu. Deep down perasaan sayang dan cintanya masih ada, cuman tadi karena masih terdominasi oleh egonya, masih ada satu dan lain hal gitu ya, yang bikin kamu kesel, greget gitu ya. Kamu jadinya perasaan cinta ini kamu kesampingkan, jadi tertutup, tertimbun oleh ego ini. Padahal kamu mau agar hubungan santai, agar hubungan enjoy. Kamu masih melihat dia sebagai kenyamanan kamu, salah satu sumber kenyamanan dan kebahagiaan kamu. Kamu tuh senyaman itu sama dia. Cuma baik lagi karena memang sepertinya situasi hubungan sejauh ini tuh agak kurang baik gitu ya, kurang baik menurut kamu gitu ya, atau memang pada faktanya kurang baik, tapi dari sisi kamu melihat seperti itu, kamu melihatnya hubungan ini lagi nggak baik nih, lagi ada masalah nih, aku kesel nih gitu, makanya kamu bersikap dingin, acuh nggak acuh kepada dia. Tapi basically, kalau kita bicara perasaan, sebenarnya kamu masih ada gitu. Nah, kenapa kalau emang kamu kesal, kalau kamu merasa ada masalah, sorry, tapi kenapa kamu masih mau jalani hubungan sama dia gitu? Karena kamu sebenarnya lagi ada pergumulan nih, baik perjuangkan atau mau melepas, dua-duanya ini dilema untuk kamu, karena dua-duanya bukanlah opsi yang akan mudah untuk kamu ambil, bukan opsi yang akan mudah untuk kamu putuskan. Kamu nggak mau menyesal, kamu takut kalau kamu sekarang ini ambil keputusan terlalu cepat, baik perjuangkan 100% atau tidak perjuangkan sepenuhnya, kamu takut nyesal ke depannya. Itulah kenapa kamu membiarkan semua mengalir. Sambil membiarkan semua mengalir, sambil kamu fokus melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu ngerasa bisa ngelakuin ini sama dia, ya kamu lakuin. Tapi kalau kamu ngerasa belum waktunya untuk ngelakuin ini, ya kamu juga nggak akan ngelakuin. Kalau sekarang ini kamu ngerasa tepat untuk ngomong sama dia, kamu akan ngobrol. Tapi kalau sekarang ini kamu ngerasa bagusnya jaga jarak dulu sama dia, maka kamu akan jaga jarak gitu ya. Semata-mata untuk membiarkan semua mengalir sambil meyakinkan diri kamu sendiri. Kamu maunya gimana? Kamu maunya
apa ke depannya. Tapi basically kamu masih sayang sama dia, masih ada perasaan cinta terhadap dia gitu ya. Ini vibe-nya ini mirip sama vibe Gemini ini, antara kamu ada Gemini di chart kamu, di birth chart kamu, atau bahkan kamu berhadapan dengan Gemini gitu ya, Gemini gitu ya. So, untuk perasaan dia terhadap kamu, kita punya the Fool, kita punya Knight of Cups, dan kita punya Five of Swords, kita juga punya Three of Cups gitu ya. So, Cancer, kalau dari sisi dia, apakah dia masih sayang? Yes, dia masih sangat sayang sama kamu. Dimana dia mau agar kedepannya hubungan kalian bisa enjoy, bisa santai, bisa luwes, bisa chill, relax gitu ya. Dia mau menciptakan kondisi hubungan seloyal itu, sesetia itu dengan kamu. Maunya nempel terus sama kamu, dia maunya seperti itu. Apapun yang selama ini menjadi masalah di dalam hubungan kalian atau di antara kalian, dia mau cari solusinya, dia mau perjuangkan solusinya, dia mau benahi agar yang sebelumnya adalah masalah, agar kedepannya jangan lagi jadi masalah. Dia mau seperti itu sebenarnya Cancer. Tapi memang aku melihat pergerakannya lambat gitu ya. Ini baru sebatas keinginan. Dan dia baru mau mulai jalan, baru mau mulai gitu kan. Artinya ketika dia baru mulai sampai benar-benar sampai ke tujuannya itu pasti masih lama. Dan kita punya Knight of Cups di sini yang melambangkan kelambatan gitu ya. Pasti memang pergerakannya lambat. Karena kenapa lambat? Dia mau ngapa-ngapain tuh mikir-mikir. Kalau melakukan ini oke nggak ya atau jangan gitu. Nah terkadang sebenarnya pemikiran ini baik gitu, dia nggak mau gegabah. Tapi terkadang pemikiran ini bisa jadi berlebih. Dan ketika pemikiran ini berlebih, jatuhnya jadi lambat pergerakannya gitu. Dan tertambah, kenapa dia lambat dalam memikirkan, kenapa dia banyak pertimbangan, possible karena sebelumnya ada hal-hal yang telah terjadi di antara kalian yang sebenarnya masih membuat dia kecewa sebenarnya gitu. Ada hal-hal yang menjadi kekecewaan dari sisi dia gitu ya. Ada hal-hal yang menjadi kekecewaan dari sisi dia sehingga dia memilih untuk ya udahlah jalani aja, toh aku juga masih sedih. Iya sih aku sayang sih sama Cancer gitu, cuman ya gimana aku juga masih kecewa sama dia atau sama situasi-situasi tertentu gitu. Akhirnya dia memilih untuk ya udah aku masih kecewa tapi so far aku masih sangat sayang sama Cancer, jadi aku jalani aja sesantai mungkin, se-enjoy mungkin. Kalau misalnya aku mau hangout sama dia, aku hangout, tapi kalau aku masih belum mau, aku nggak mau. Kalau aku merasa belum waktunya nih untuk melakukan apa-apa dengan Cancer, ya udah aku jalan sama temen aku hangout sama temen aku gitu ya. Atau untuk beberapa dari kalian, possible sejauh ini kayak masih sering hangout, cuman hangoutnya nggak berdua, tapi sama temen gitu. Sama temen gitu ya, itu yang aku lihat sejauh ini gitu ya. So, oke. Yang aku tangkap lagi, Cancer, untuk hubungan kalian, apa sih yang menjadi kendala dalam hubungan kalian gitu ya? Tadi aku itu. Tadi aku bilang dari sisi kamu tuh mau jalan tapi ragu. Tapi mau mundur pun masih ragu gitu. Nah, aku melihat sepertinya untuk beberapa dari kalian, hubungan kalian tuh udah dijalankan udah cukup lama, nggak sebentar. Tapi gitu-gitu aja terus, naik dan turun terus, nggak pernah ada titik yang kamu ngerasa tuh kayak stabil gitu. Kita kan maunya minim permasalahan, minim kestabilan. Tapi menurut kamu, Cancer, hubungan kalian selama ini tuh bener-bener yang jauh dari kata stabil. Terus naik dan turun, udah naik turun, entah turun naik lagi gitu-gitu terus gitu, bener-bener minim masalah. Jadi somehow itu bikin kamu cuek, bikin kamu kesel, bikin kamu jadi udahlah, udah bodo amat, udah males gue. Nah itu adalah salah satu penyebab untuk beberapa dari kalian gitu ya. So Cancer, untuk sarannya kita punya kartu Opportunity and Change, kita juga punya kartu Vulnerability and Freedom, dan kita punya kartu Holy Love gitu ya. So Cancer, aku mau bilang sebenarnya ada prospek loh untuk hubungan kalian bisa berhasil, ada kesempatan, ada perubahan. Kemana? Pernikahan, Holy Love. Aku merasa memang untuk beberapa dari kalian, cinta kalian tuh atau hubungan kalian tuh bener-bener meant to be, ditakdirkan gitu. Nah, jangan sampai kalian menyerah gitu, karena prospeknya ada nih, bagus nih prospeknya. Cuma tinggal bagaimana kalian terus maju, terus jalan gitu ya. Harus santai, harus enjoy, harus legowo. Jangan memaksakan apa yang perlu berproses untuk terjadi sesegera mungkin kan, balik lagi. Apa yang kita paksakan atau apapun yang kita paksakan tidak akan baik. Dan apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Tapi ketika universe mau kita berproses, ketika memang ada proses sekian lama atau sekian susah yang perlu kita lewati, percayalah itu sudah
disiapkan universe untuk kamu, untuk kalian. Karena apapun yang terjadi itu semua untuk kebaikan kita, semua yang terbaik untuk kita gitu ya. Berserah, berserah dalam artian jangan bukan menyerah, bukan pasrah, tapi lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan sekarang ini. Kedepannya gimana itu belakangan, karena kedepannya itu kan sepenuhnya tergantung dari hari ini. Maka fokusnya ke hari ini aja gitu. Maksimalkan apa yang ada, apa yang bisa kamu lakukan sekarang ini, hari ini, jam, menit, detik ini gitu ya. Kartu vulnerability and freedom berbicara kan kamu lagi cutek nih, lagi bodo amat nih, lagi jual mahal ke dia. Nah, coba untuk lebih enjoy, lebih santai gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, kenapa kamu cuek, kenapa kamu bodo amat gitu ya? Dikarenakan kamu tuh udah takut disakiti lagi, kamu takut sakit hati lagi, makanya kamu tuh defensif gitu. Jadi sebenarnya cuek ini adalah salah satu penyebabnya adalah karena kamu tuh takut disakiti lagi, takut tersakiti lagi. Nah, nggak apa-apa loh untuk open your heart gitu ya, um, untuk lebih membuka hati ke dia untuk memulai lagi, karena sebenarnya harapannya ada di start gitu ya, harapannya tuh ada. Cuman ya kalau misalnya harapannya ada tapi kamu yang masih menjaga jarak, masih menutup diri, masih jual mahal, gimana caranya harapan ini terjadi gitu. Yang ada antara makin lama atau bener-bener batal gitu, karena dia juga bete gitu. Nah, hati-hati di sana gitu ya, it's okay gitu, nggak apa-apa kok untuk tersakiti, karena ya apa namanya, sebenarnya kita tuh perlu loh sakit hati. Artinya apa? Artinya kita masih manusia, kita masih bisa merasa. Artinya itu adalah pertanda bahwa kamu tulus gitu. Nah, cuman ya bukan berarti kamu mau dibodoh-bodohi, beda ya. Cuma maksud aku kenapa kita perlu sakit hati ya, sebagai pertanda bahwa kita tuh sayang orang, kita ikhlas, kita tulus, kita masih punya hati. Kadang kalau misalnya kita udah disakiti orang tapi kita bodoh amat, kita nggak sakit hati sama sekali, itu malah aneh gitu. Artinya ada something wrong nih dengan kita gitu. Jadi nggak apa-apa untuk membuka diri, membuka hati. Karena dengan kita vulnerable, dengan kita membuka diri, membuka hati, artinya kita percaya, kita put our trust to dia gitu. Bukan menggantungkan kepercayaan atau kebahagiaan sepenuhnya kepada dia gitu ya. Tapi jangan lupa, pada dasarnya hubungan itu dasarnya adalah basicnya adalah untuk kamu percaya dia. Nah, salah satu bentuk kamu percaya dia adalah kamu um, terbuka pada dia. Terbuka artinya kamu dalam tanda kutip siap untuk disakiti gitu. Bukan berarti kamu mau dibodoh-bodohi ya. Cuman konteksnya adalah kalau kamu terbuka, artinya kamu apa ya? Kamu tuh siap mau suka ataupun duka gitu. Nah, ketika kamu siap suka ataupun duka, artinya kamu benar-benar sayang dia gitu. Nah, dan itu juga akan membuka jalan, membuka proses yang lebih lancar, yang lebih smooth, ke hubungan yang lebih baik lagi, ke opportunity and change ini, ke holy love ini gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, possible memang akan bisa berlanjut sampai pernikahan, atau kalau sudah menikah bisa langgeng. Tapi untuk beberapa dari kalian, holy love ini berbicara tentang ini tuh hubungan yang hanya untuk pembelajaran gitu untuk kamu. Nggak apa-apa gitu ya. Kita belajar setiap harinya, setiap saatnya. Jadi jangan pernah menyesali siapapun yang pernah hadir atau apapun yang telah terjadi di hidup kita gitu ya. So, untuk poin selanjutnya di sini adalah informasi-informasi tambahan. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kamu, nama dia, atau bahkan nama berdua. Bisa inisial nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu, zodiak dia, atau bahkan zodiak berdua, atau bahkan zodiak-zodiak dari pihak-pihak terkait apabila memang ada gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian atau hubungan kalian. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan-bulan jadian, tanggal-tanggal atau bulan-bulan PDKT, pertama kali PDKT kalau masih ingat, ulang tahun gitu ya. Um, Baik dari kamu, dari dia ataupun berdua gitu ya. Lalu ada tanggal-tanggal atau bulan apa lagi ya? Pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah perencanaannya, dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya informasi-informasi ini tidak ada yang resonate dengan kalian, nggak apa-apa, jangan khawatir. Balik lagi, ini adalah general reading. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan, ambil pembelajaran dan hikmahnya gitu ya. Aku mulai ya. Terima kasih alam semesta. Tolong berikan saya informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara Cancer, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. Kita punya November. Kita punya Aquarius. Kita punya September.
kita punya Sagittarius, kita punya 2, kita punya April, kita punya Scorpio, kita punya D, kita punya Maret, kita punya Capricorn, kita punya 19, kita punya Q, kita punya 30, kita punya Aquarius, kita punya Taurus, kita punya Januari, kita punya Pisces atau Pisces, kita punya Leo, kita punya 26, kita punya Oktober, kita punya 19, kita punya Taurus, kita punya Juni, kita punya Aries atau Aries, kita punya Juli, kita punya Gemini atau Gemini, kita punya Januari, kita punya 16, lalu kita punya Juni, kita punya C, lalu Agustus, kita punya Desember, lalu kita punya Januari, kita juga punya Capricorn, kita punya K, kita punya B, possible udah ada yang menikah dan sedang mengambil program KB gitu ya. Lalu kita punya V, kita punya 23, kita punya Taurus, kita punya 4, Q, V, Maret, Juni, C, Juni, April, U, 24, C, Libra, H, September, Maret, 8, Mei, Y, dan terakhir kita punya 15 gitu ya. So, Cancer, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih dan kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.